pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri Matembala. Terima kasih atas kesediaannya. Hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 akan memaparkan diseminasi pemahaman saya terkait budaya positif yang sudah kami pelajari di modul 1.4 program pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai dengan kegiatan kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita akan memohon bimbingan dari Tuhan. Oleh karena itu saya mohon kesediaan dari Ibu Jur untuk memimpin kita dalam doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, berdoa dosa ini, sekarang dan waktu kematian. Sehingga Tuhan sedang sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Bu Jur sudah berkenan mengantar kita dalam doa. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai apa yang sudah saya sampaikan di perkenalan awal tadi, bahwa hari ini kami akan menerapkan diseminasi pemahaman budaya positif yang sudah dipelajari pada modul 1.4 program pendidikan guru penggerak. Berbicara tentang budaya positif, kita tahu bahwa ada nilai-nilai kebajikan universal yang terkandung di dalam. Oleh karena itu budaya positif itu perlu dikelola secara baik sehingga menghasilkan suatu ekosistem pembelajaran di sekolah yang kemudian akan berpihak pada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di lingkungan sekolah. Baik, Bapak Ibu sekalian, terlihat bahwa budaya positif di sekolah itu sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada banyak hal terkait dengan dimensi profil Pancasila sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka, bahwa itu merupakan hal mutlak dan wajib diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah maupun di kelas. Baik, sebelum kita melangkah lebih lanjut, ada satu kegiatan pemantik di sini. Kita akan mengeksplorasi pemahaman kita terkait dengan teori kontrol. Oleh karena itu Bapak Ibu saya minta untuk saling berhadapan. Yang tidak ada kawan tidak apa-apa. Tidak diwajibkan untuk ikut bermain peran di dalam kegiatan ini. Baik, instruksinya begini Bapak Ibu. Permainan ini namanya coba lakukan. Jadi yang satu sebagai A dan yang satunya lagi sebagai B. Silakan Bapak Ibu sendiri menentukan siapa yang menjadi A dan siapa yang menjadi B. Baik. Tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan. Jadi yang A itu tugasnya mengepalkan salah satu tangan. Bayangkan bahwa di dalam kepalan tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga di dalamnya yang harus dijaga. Jadi apapun bujukan, apapun rayuannya, Bapak Ibu mau lepas atau tidak, itu kembali kepada Bapak Ibu. Baik. Kemudian yang satu berperan sebagai B. Kalau yang satu sudah A, berarti yang satu otomatis jadi B. Nah, tugasnya apa? Yang B ini tugasnya membujuk, merayu dengan cara apa saja supaya yang A ini bisa buka kepalan tangan. Sudah paham toh? Sudah. Baik. 10 detik. Dimulai dari sekarang. Silakan. Bapak Ibu boleh menggunakan cara apa saja, boleh tertawa sepuas-puasnya. Baik, waktu selesai 10 detik. Sekarang gantian. Yang tadi A jadi kembali B, yang B jadi A. Caranya sama. Yang A kepalkan tangan, yang B berusaha membujuk supaya A ini buka kepalan tangan.
Silakan. Baik, waktu selesai. Terima kasih dan apresiasi untuk Bapak Ibu yang sudah ikut bergabung dalam permainan kecil ini. Jadi permainan ini kalau dilihat sepintas ini masuk ke permainan kecil. Tapi kalau ditelusuri lebih lanjut ternyata ada banyak makna. Permainan sederhana tapi syarat makna. Mari kita lihat ada beberapa pertanyaan tematik. Yang pertama, apakah Anda atau boleh menunjuk kepala tangan? Alasannya apa? Kenapa sampai buka? Tadi ada yang buka kan tidak? Kalau tidak buka kira-kira kenapa Bapak? Kenapa sampai Bapak Ibu tidak buka kepala tangan? Dalam kepala tangan ada sesuatu yang tidak bisa diserahkan kepada teman. Baik, apresiasi untuk evidensi, tepuk tangan untuk evidensi. Luar biasa. Jadi, kenapa sampai saya tidak bisa buka kepala tangan? Karena sebenarnya ada sesuatu yang sangat berharga di dalam yang harus saya jaga. Ini berkaitan dengan privasi. Tidak boleh diambil orang lain, tidak boleh diketahui orang lain. Jadi ini berkaitan dengan privasi, saya harus jaga sedemikian rupa. Dia mau bujuk, mau rayu, mau sepilih, saya harus tetap berusaha sekuat tenaga supaya kepala tangan ini tidak boleh sampai terlibat. Baik, berikut. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol atau kendali? Ya, baik. Jadi yang memegang kontrol itu adalah diri sendiri. Tidak ada orang lain yang boleh memegang kontrol terhadap diri. Dan kita sendiri yang harus memegang kontrol di dalam diri kita sendiri. Baik. Selanjutnya kita lihat teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama itu Dr. William menyatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Di dalam pembelajaran seringkali kita laksanakan ilusi yang satu ini, guru mengontrol murid. Dan guru merasa bahwa murid adalah objek yang harus dikontrol. Karena semua harus taat kepada guru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi apa yang keluar dari guru itu adalah positif. Caranya apapun, guru sadar. Dia yakin bahwa apa yang keluar dari mulutnya itu dalam bentuk penguatan positif itu sangat efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang sering kali terjadi dalam lingkungan di sekolah. Sebagai sistem pembelajaran, kita menerapkan bahwa apa yang disampaikan oleh guru, kritik itu kalau sampai membuat siswa merasa bersalah, itu bisa menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Tapi karena saya orang dewasa, pada saya punya hak untuk memaksa. Nah, guru-guru di sekolah ini kan orang dewasa semua, tidak ada anak kecil lagi. Siswa kan anak kecil. Jadi guru merasa bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa. Itu 4 ilusi yang lahir dari teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang berikut kita lihat paradigma stimulus respon. Di bagian stimulus respon itu menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Tetapi menurut Dr. William Glasser, realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita tidak bisa memaksa orang supaya kebutuhan itu sama dengan kita. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal menurut William Glasser dalam teori kontrolnya menyatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pandangan setiap orang itu berbeda. Tidak boleh atau tidak harus disamakan. Saya boleh berpandangan bilang A, Bapak Ibu pandangannya B. Kemudian yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut William Glasser, yang harus dilakukan adalah harus berusaha supaya orang tersebut memahami. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita boleh berpandangan seperti ini, tetapi kita juga harus memahami pandangan orang lain.
Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut William Glasser, semua perilaku itu memiliki tujuan. Hanya dulu alasannya apa? Saya melakukan sesuatu pasti ada alasan. Itu menurut teori kontrol William Glasser. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Lihat di permainan coba buka tadi di bagian awal. Menurut William Glasser dalam teori kontrolnya bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri Anda. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, menurut William Glasser, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa saya lakukan hanyalah mengontrol diri saya sendiri. Kemudian yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini sering terjadi. Kalau saya bujuk, saya rayu, kalau sudah tidak berhasil, saya pakai pemaksaan. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau banyak pandangan, berarti ada banyak pilihan di dalam. Dan ini yang harus dijaga sebagai satu perbedaan. Yang berikut, model berpikir menang atau kalah. Dalam stimulus respon, itu modelnya dua. Saya menang, Anda kalah. Atau Anda menang, saya kalah. Tetapi dalam teori kontrol, biasa orang kenal bilang win-win solution. Kita dua punya peluang menang itu sama, 50-50. Jadi model berpikirnya adalah menang-menang. Harus sama. Saya untung, Anda juga untung. Itu menurut teori kontrol. Selanjutnya kita lihat disiplin positif. Bapak Ibu sekalian, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin. Dari disiplin tetap ditambahkan kata positif. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak tanpa sogokan, ancaman maupun hukum. Bapak Ibu sekalian, penerapan disiplin positif harus dipahami bahwa tidak ada sogokan, tidak ada ancaman, dan tidak ada hukum. Bapak Ibu boleh berefleksi sendiri yang terjadi selama ini di sekolah seperti apa. Apakah ada ancaman, apakah ada hukuman, apakah ada sogokan. Supaya anak bisa belajar, kadang kita harus sogok. Nah, nanti yang juara 1 dapat 50.000. Ini bagian dari sogokan. Memang tujuannya supaya anak belajar. Tetapi itu bertolak belakang dengan teori disiplin positif. Mendisiplinkan anak secara positif harus menghindari sogokan, ancaman maupun hukum. Oleh karena itu ditambahkan kata positif di kata disiplin. Menjadi disiplin positif. Yang berikut, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Tujuan kita menghadirkan motivasi intrinsik. Supaya anak belajar, motivasi harus datang dari diri sendiri. Tidak boleh karena paksaan, tidak boleh karena ancaman, apalagi sogokan. Yang berikut, dari disiplin positif kita menuju ke motivasi perilaku. Jadi manusia itu dalam berperilaku atau berbuat sesuatu ada berbagai macam motivasi. Menurut teori kontrol, itu yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Contoh, saya datang tidak terlambat, supaya saya jangan kena hukuman, supaya saya jangan berlutut. Karena biasa guru pikir bilang yang datang terlambat berlutut. Itu motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, saya tidak terlambat karena guru pikir mengiming-imingi saya bahwa kalau tidak terlambat nanti juara 1. Sebagai. Jadi ada imbalan terhadap apa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini yang harus kita tanamkan dalam penerapan budaya positif adalah motivasi ketiga. Untuk melakukan sesuatu, motivasinya harus bersumber dari diri sendiri. Datang dari diri sendiri, tanpa paksaan, tanpa ancaman dari orang lain.
Baik Bapak Ibu sekalian, saya sudah ngomong banyak sekali. Masih semangat kah? Masih. Itu mau olahraga dulu kah? Baik, kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat yang pertama itu hukuman. Hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Jadi sumbernya dari guru. Tidak ada kesepakatan. Terjadi secara tiba-tiba. Oh, kalau anak terlambat kena topi. Terjadi tiba-tiba. Tidak ada dalam kesepakatan. Yang berikut, konsekuensi. Perbedaannya dengan hukuman adalah bahwa konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contoh, sudah ada peraturan sekolah bahwa kalau terlambat, berarti terlambat 15 menit berarti siswa harus buat apa. Sudah disepakati dan sudah disosialisasikan kepada siswa, sehingga siswa juga tahu, oh kalau saya terlambat konsekuensinya ini. Nah. Yang berikut restitusi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Yang berikut, kita lihat konsep disiplin dengan identitas dakwah. Kita lihat yang pertama, di situ ada hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman. Tadi kita sudah lihat di awal bahwa hukuman terjadi secara tiba-tiba, menyakitkan orang lain, dalam hal ini murid. Yang pertama, menyakitkan. Ya, kalau saya itu salah satu siswa, ya, otomatis menyakitkan. Dan itu akan menimbulkan bekas luka di dalam hati. Yang berikut, tidak nyaman. Yang menerima hukuman itu akan merasa tidak nyaman. Anak takut, bersifat memaksa. Anak menyembunyikan kesalahan. Jadi istilahnya guru langsung memvonis. Oh, kau terlambat karena kau bangun terlambat. Karena sebenarnya bukan karena bangun terlambat, tapi ada alasan-alasan lain juga. Yang berikut, murid menjadi rendah diri. Tidak merasa dihargai martabatnya sebagai manusia. Yang berikut, penghargaan. Tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena dia anak yang diberi penghargaan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Kemudian kita beri penghargaan, dia akan mengalami ketergantungan. Yang berikut, merusak hubungan. Ada persaingan, ada konflik di dalam. Merusak hubungan. Yang juara 1 dapat hadiah, tapi yang juara 10 tidak dapat hadiah. Apalagi yang tidak juara. Itu yang menimbulkan konflik di dalam. Kecemburuan sosial berakibat pada konflik. Yang berikut, mematikan kreativitas. Ya sudahlah, yang mereka yang juara saja. Saya tidak usah, karena saya tidak juara. Mematikan kreativitas. Padahal sebenarnya ada berbagai macam. Ada banyak kreativitas di dalam diri anak yang harus dikembangkan. Yang berikut, menghukum dengan sistem ranking. Ya, ada penerapan ranking di dalam. Jadi yang pintar ya juara 1. Yang tidak pintar otomatis dia tidak juara. Juara paling belakang. Yang berikut, merampas hak menghargai dirinya. Jadi, supaya saya dapat hadiah, saya harus berusaha untuk menjadi juara 1 dengan menghalalkan segala cara. Ini yang kemudian membuat anak menjadi tidak ada harganya. Yang berikut, konsekuensi.
penguatan jangka pendek. Ini hanya bersifat jangka pendek. Kemudian yang berikut perlu monitoring berkelanjutan. Harus ada monitoring. Ada stimulus respon. Paradigma stimulus respon yang tadi kita pelajari di awal. Kemudian murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Tidak ada waktu untuk merenungi kesalahan. Kenapa? Kenapa sampai saya berbuat kesalahan? Yang berikut restitusi. Siswa akan bertanggung jawab untuk perilaku. Ada beberapa tahapan dalam proses restitusi untuk menyelesaikan suatu persoalan anak. Nanti kita akan sampai di slide berikutnya, ada tahapan-tahapan itu. Jadi yang pertama itu siswa akan bertanggung jawab untuk perilaku. Setelah berbuat salah, dia harus mempertanggungjawabkan kelakuan itu. Dengan berbagai tahapan yang dikemas, dengan cara-cara yang positif, sehingga siswa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan. Kemudian yang berikut fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Siswa menghargai diri dan orang lain dan memegang kontrol atas dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Karena murid merasa dihargai. Saya kalau salah ditanya dulu alasannya apa, kita punya keyakinan apa, apakah yang bisa Anda buat untuk memperbaiki kesalahan Anda. Jadi siswa diberi kebebasan sedemikian rupa untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Yang berikut, mari kita lihat ini. Ada beberapa contoh kegiatan di atas. Ini ada contoh tindakan guru, termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, siswa disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman, yakin hukuman atau konsekuensi. Lihat, mari kita ingat kembali hukuman dan konsekuensi. Ya, menulis 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan contoh tindakan konsekuensi. Tidak ada hukuman di dalam. Yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sudah terlambat lari keliling lapangan basket. Bayangkan kalau lapangannya luas, dia akan keringat sebelum masuk ke kelas. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, benar sekali. Ini termasuk hukuman. Ini bukan efek jangka pendek. Ya besok saya terlambat, palingan saya lari 2 kali keliling lapangan. Yang berikut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan tulisan yang sudah dibuatnya di meja tulis. Tulis sendiri, bersihkan sendiri. Ini hukuman atau konsekuensi? Jadi ini adalah konsekuensi. Sudah lakukan, bertanggung jawab. Buat sendiri, siswa buat sendiri. Kalau guru yang perintah, berarti itu lebih cenderung ke hukuman. Yang berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, Bapak Ibu. Bayangkan anak tidak pakai masker, dia harus push up 15 kali. Bukan tidak pakai masker. Apakah tidak ada cara yang lebih efektif untuk mendisiplinkan anak-anak seperti ini? Yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Beberapa menit ini Bapak Ibu sudah mulai memahami. Yang berikut, kita lihat keyakinan kelas. Pertanyaan pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Yang selama ini terjadi di kelas di sekolah kan peraturan, bukan keyakinan ya? Dilarang coret-coret tembok. Itu kalimat-kalimat yang sering muncul dalam peraturan. Dalam
Dalam peraturan pasti ada kalimat dilarang, tidak boleh. Bagaimana kita mengubahnya menjadi keyakinan kelas sehingga kelihatannya lebih positif? Baik Bapak Ibu sekalian, lihat bahwa suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan atau ketidakpaksaan. Dan berbicara soal keyakinan kelas, itu dalam proses pembentukannya melibatkan guru dan murid. Jadi guru memberikan kebebasan kepada murid untuk menentukan sendiri. Biasa di dalam proses pendidikan guru penggerak itu ada yang namanya kesepakatan kelas. Dan guru masuk tidak ya? Dilarang keluar dari rumah. Tetapi dibuat dalam bentuk kesepakatan. Artinya bahwa kita harus menyepakati secara bersama-sama. Sehingga ada beban moral di dalam diri. Motivasinya ada di dalam diri. Kan tadi saya terus tidak boleh meninggalkan rumah selama proses pembelajaran berlangsung. Maka saya akan berusaha untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah saya yakini. Itu yang namanya keyakinan. Yang berikut, kita lihat ada beberapa bentuk kalimat peraturan contoh, beberapa contoh kalimat peraturan di sini. Kita akan mengkonversikannya menjadi keyakinan kelas. Bisa? Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa kalimat-kalimat di dalam keyakinan kelas itu harus bernada positif. Tidak boleh ada dilarang, tidak boleh ada wajib. Harus dalam bentuk kalimat positif. Contoh pertama, peraturan selalu kembalikan buku ke tempat. Selalu kembalikan buku ke tempat. Keyakinan kelas apa atau nilai kebajikan universal apa yang akan dituju di sana? Apa yang akan kita ajarkan kepada siswa sehingga kita harus memintanya untuk selalu mengembalikan buku ke tempat. Tanggung jawab, ya betul sekali. Tepuk tangan untuk ini. Berikut, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang harus kita tuju? Jadi di dalam keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan universal yang dituju. Sehingga kalimat-kalimatnya harus bernada positif. Menghargai atau menghormati orang lain. Ya. Yang berikut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ya. Jadi kalau orang lain hadir duluan, kemudian orang datang jam 7.15, saya datang 10.15. Perasaan saya apa? Ya itu diajarkan untuk menghormati orang lain. Kemudian ada bertanggung jawab, berkomitmen. Karena ini terkait dengan keyakinan kelas. Terkait dengan keyakinan, kita yang buat sendiri, karena kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita yakini. Maka harus ada komitmen. Yang berikut, dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai, menghormati orang lain, ada nilai keselamatan di dalam. Yang berikut, dilarang menggunakan narkoba. Ada nilai apa yang dituju di dalam? Kesehatan dan keselamatan jiwa. Yang berikut, jangan berlari di kelas atau koridor. Berkaitan dengan nilai keselamatan. Nah, mari kita lihat. Nah, ini. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas dalam hal ini nilai kebajikan universal yang dituju adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan seterusnya. Yang berikut kita lihat
kebutuhan dasar manusia. Saya melakukan sesuatu karena ada kebutuhan-kebutuhan yang harus saya penuhi. Kenapa saya harus mencuri? Karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan semua bentuk perilaku manusia itu kembali kepada kebutuhan dasar. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, di bagian awal tadi sudah disampaikan bahwa semua bentuk kegiatan perilaku itu ada alasan. Itu yang kemudian membawa kita kepada restitusi, menyelesaikan masalah tanpa masalah, masuk ke pegadaian. Oleh karena itu harus dicari tahu. Nah, karena ada alasan. Oh, ini dia terlambat, ini karena apa? Ada alasan di dalam. Nanti kita akan lihat di bagian restitusi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama itu bertahan hidup. Saya melakukan sesuatu untuk bertahan hidup. Kenapa saya harus makan? Supaya saya tetap hidup. Yang berikut, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ada beberapa siswa kita yang baik, selamat siang untuk semua. Hari ini kita akan mendengarkan suatu kegiatan yang namanya pembentukan keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Masih ingat peraturan kelas? Masih ingat tahu? Ya. Salah satu contohnya. Ya. Coba. Disiplin melaksanakan tugas. Baik. Luar biasa ketika teman-teman. Dari peraturan kelas itu biasanya bersifat memaksa. Ya tahu? Nah, kenapa saya harus bilang memaksa? Biasanya di situ ada kalimat dilarang makan di kelas. Ada kalimat dilarang. Ada kata dilarang. Dilarang buang sampah sembarangan. Itu. Jadi merupakan contoh-contoh peraturan kelas. Nah, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu memuat nilai-nilai kewajiban universal di dalamnya. Ada nilai-nilai kewajiban universal di dalamnya yang harus ditaati dan dilaksanakan. Tapi dengan syarat harus disepakati dulu. Disepakati bersama-sama. Jadi antara guru dengan siswa harus menyepakatinya, kemudian dijalankan secara bersama-sama.
Jadi saya ulangi bahwa keyakinan kelas itu memuat nilai-nilai kebajikan universal di dalamnya, terlepas dari paksaan, terlepas dari semua latar belakang, suku, agama, ras, golongan dan sebagainya. Kemudian yang berikut, dengan adanya keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam. Karena disepakati, maka motivasinya akan datang dari dalam. Sehingga dengan adanya motivasi dari dalam tersebut membuat seseorang tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan kelas tersebut. Baik, kita akan mulai dari tahapan pembentukan keyakinan kelas yang pertama, yaitu kita akan berdiskusi memunculkan kembali peraturan kelas yang saya akan bagikan sticky note ini kepada masing-masing orang. Jadi masing-masing orang akan dapat satu. Silakan menuliskan peraturan kelas yang selama ada, yang selama ada. Ingat bahwa peraturan kelas itu di kata yang bagian awal itu adalah dilarang. Jepang toh? Dilarang. Dan kata dilarang itu kemudian kita akan merubah menjadi keyakinan kelas. Sehingga di dalamnya tidak ada lagi dilarang ini, dilarang yang lain-lain. Jepang toh? Sticky note yang pertama ini saya akan bagikan yang warna hijau. Oke, hijau ya. Sepakat hijau? Satu orang dapat satu. Tulis di yang sebelah. Nah, supaya sebenarnya tulis stempel ya. Tulis di bagian depan. Kalau tidak sebenarnya kita lem terbalik. Nah, yang sudah dapat silakan. Kalau sudah tulis langsung tempel di sini ya. Tempel di sini. Di bagian peraturan kelas. Yang sudah bisa langsung tempel. Ada yang sudah? Sudah? Nah, sudah yang sudah bisa tempel di sini. Langsung tempel di sini. Yuk. Anda bisa dibawa. Silakan. Yang sudah silakan.
semua? Ya? Oke. Baik, selanjutnya kita akan merubah peraturan kelas, peraturan kelas ini yang di sticky note warna hijau. Kita akan merubahnya menjadi kalimat positif. Peraturan kelas ini kita ubahnya menjadi kalimat positif. Jadi Pak akan bagikan sticky note berwarna pink. Masing-masing silakan menuliskan kalimat-kalimat positif dari kalimat-kalimat peraturan kelas yang tadi sudah ditulis masing-masing. Paham ya? Oke. Yang sudah terima langsung tulis, kemudian silakan tempel di kolom berikutnya. Oke, yang sudah silakan langsung tempel. Tempel diisi. Tempel kayak tidak harus rapi. Bebas. Semua? Siap. Oke. Baik, dari kalimat-kalimat positif ini, selanjutnya kita akan mencari nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kita akan mencari nilai-nilai kebajikan universal. Saya akan bagi lagi satu sticky note, mau warna apa? Kuning. Oke, kuning. Kemudian masing-masing silakan tulis nilai-nilai kebajikan universal yang ada dan kalimat yang kita ubah menjadi kalimat positif. Contoh, tadi ada satu di sini, menjaga kebersihan. Siapa punyanya? Ya, menjaga kebersihan. Nilai kebajikan universal yang ada di dalamnya itu tanggung jawab. Ya, kalau kita menjaga kebersihan berarti kita adalah siswa-siswa yang bertanggung jawab. Kita adalah warga sekolah yang bertanggung jawab. Yang seterusnya ada lagi buang sampah pada tempatnya. Ini kebajikan universalnya apa? Sudah paham toh? Sudah? Oke. Warna apa tadi? Kuning. Sudah? Oke. Kalau sudah sekarang tempel yang nilai-nilai kebajikan itu tempel di bagian sini. Masing-masing bagian punya tempel. Satu. Antri. Boleh saya tambah seperti susulan yang kita baca bisa ya? Nanti Pak mau baca begini.
tapi harus tetap diobservasi. Terus semua? Oke. Selanjutnya yang tahap yang berikut dari saya akan seleksi. Perhatikan itu kita akan menunjukkannya dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang kemudian nanti akan kita jalankan bersama-sama. Karena kita sudah sepakati bersama, maka tugas kita adalah menjalankannya secara bersama-sama. Tidak ada paksaan. Motivasinya harus dari dalam, karena kita yang buat sendiri. Bisa tahu? Oke. Kenapa hanya 6 saja yang muncul di sebelah? Karena dari situ, dari tadi kita dalam proses memunculkan atau mencarikan nilai-nilai kebajikan, itu ada yang sama. Ada yang sama. Misalnya bertanggung jawab ini ada berapa? Jadi kita ambil satu, mencari nilai keyakinan kelas. Bisa tahu? Sekarang kita akan bacakan ulang. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Setelah kita baca sama-sama, tugas kita adalah menjalankannya secara bersama-sama. Bisa tahu? Bisa. Tidak ada paksaan tahu? Tidak ada. Jadi tugas kita adalah menjalankannya. Yang pertama adalah hidup rukun dengan teman. Jadi keyakinan kelas kita yang pertama adalah sama-sama hidup rukun dengan teman. Yang pertama. Yang kedua, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Sama-sama bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Yang ketiga, bersikap jujur. Sama-sama bersikap jujur. Yang keempat, bersikap tenang saat mengikuti pelajaran. Sama-sama bersikap tenang saat mengikuti pelajaran. Yang berikut, bersikap sopan dan menghormati guru. Sama-sama bersikap sopan dan menghormati guru. Yang berikut, saling tolong menolong. Baik, beri aplaus untuk kita semua. Jadi kita sudah ada berapa? Ada berapa? 6. Berapa? 6. Ada 6 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan akan kita jalani bersama-sama. Jadi setiap kali membuat sesuatu harus kami ada nilai keyakinan kelas yang harus dijalankan. Ya. Bisa tahu? Bisa dijalankan? Bisa. Harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Di dalam tadi kita sudah menunjukkan nilai keyakinan kelas, salah satunya adalah bertanggung jawab. Jadi kalau piket berusaha untuk menyelesaikannya secara bertanggung jawab. Bisa tahu? Bisa. Oke, terima kasih untuk kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, saya Servas, Kepala SMP Negeri Makenbala, Kabupaten Melaka, Nusa Tenggara Timur. Saya bersyukur di sekolah ada beberapa guru yang sementara mengikuti pendidikan calon guru penggerak, dan di dalamnya mereka menerapkan perilaku budaya positif sebagai salah satu upaya untuk membangun karakter siswa sejalan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu pendidik hendaknya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuh kekuatan kodrat anak.
Dalam proses pembinaan tersebut, anak-anak diberi kesempatan luas untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya sebagai individu yang unik. Karena itu dituntut guru harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Guru juga dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Semangat untuk kita semua. Senang karena saya diberi kebebasan dalam menentukan keyakinan kelak. Saya akan menjalankan dengan sungguh-sungguh.